Anjing gurun ini hendak memakan melon dengan canggung ketika dia tiba-tiba merasakan sesuatu yang tidak biasa di kejauhan, dan meraung. Orang-orang dari suku tersebut segera mengangkat busur mereka dengan waspada. Sang patriark memegang teropong dan melihat ke kejauhan. Yang datang adalah Dewa Perang Boba. Jadi patriark memberi isyarat kepada semua orang untuk meletakkan senjata dan senjata mereka, itu yang tidak perlu mereka panik. Boba perlahan berhenti. Melihat Boba kembali dari senjata musuh, semua orang sangat marah. Tapi Boba tidak punya waktu untuk mengatakan apa-apa. Orang-orang dari suku tersebut segera bergegas. Bersiaplah untuk melepasnya untuk dijual demi uang. Boba dengan cepat menyuruh semua orang untuk berhenti dan menjelaskan bahwa ini adalah hadiah untuk semua orang. Punya mobil ini. Kemudian mereka bisa berurusan dengan kapal perang. Saya akan mengajari orang-orang untuk mengendarainya. Ketika pemimpin mendengar rencananya, dia mengangguk setuju. Boba duduk di dalam mobil. Mensimulasikan lambaian tangan sambil mengajari orang cara mengemudi. Orang-orang dari suku itu memandangi gerak-gerik Boba tanpa mengerti. Boba menjelaskan bahwa itu bisa diperlakukan seperti sapi. Berkendara seperti itu akan jauh lebih mudah. Semua orang mendengarkan seolah-olah mereka memiliki sesuatu untuk dipikirkan. Melihat itu mereka sepertinya mengerti. Boba meminta seseorang untuk melakukan test drive. Dia naik ke mobil untuk mempersiapkan pertunjukan untuk dilihat semua orang. Sangat cepat. Berkat instruksi Boba. Setelah beberapa hari, semua orang belajar cara mengendarai mobil. Untuk pertama kalinya, mereka merasakan nikmatnya kecepatan. Gembira sampai berteriak. Selanjutnya Boba mengajari mereka beberapa keterampilan. Setelah beberapa kali, setiap orang dapat melompat bola balik di antara mobil. Hari itu, Boba sedang belajar cara bermain dengan sang leader. Seseorang yang bertugas mengamati di kejauhan mengirimkan sinyal ke kapal perang ada di sini lagi. Semua orang dengan cepat mengangkat senjata dan pergi untuk bersiap berperang. Kali ini mereka tidak takut lagi karena melindungi keluarganya akan mempertaruhkan nyawanya melawan musuh. Seperti yang direncanakan semula. Sekelompok orang menembak ke arah kereta untuk menarik perhatian musuh. Di sisi lain, Boba membawa pilot elang gurun untuk menyergap. Pasukan musuh di Bukit Pasir menerima sinyal. Mereka terus menembak untuk menghancurkan pasukan musuh. Semua orang dengan cepat menggunakan tali yang telah disiapkan untuk naik ke atap mobil. Orang klan didorong keluar. Hampir mati di bawah kereta. Untungnya, Boba mengejarnya dengan elang gurun dan menyelamatkannya. Tapi mobil itu juga ditabrak. Saat mobil akan meledak, Boba dengan cepat mengeluarkan kail dan memeluk anggota klan dan naik ke gerbong. Boba memimpin orang-orang di atap ke depan. Temui seseorang yang membunuh orang. Sangat kejam. Tiba-tiba musuh keluar dari atap mobil dan menembak mereka dengan pistol. Boba dan yang lainnya langsung berjongkok bersembunyi di balik atap mobil. Saat ini, sekelompok orang lain juga lari ke rumah sakit. Dia mengendarai elang gurun menuju kereta dengan kecepatan penuh. Saat hendak bertabrakan, dia melompat dengan tongkat ke kereta. Mobil yang meledak itu juga berhasil memotong separuh bagian belakang kereta. Hentikan bala bantuan musuh. Robot yang bertanggung jawab untuk mengendalikan kereta menjulurkan kepalanya untuk memeriksa situasi. Melihat situasi kurang baik, segera nyalakan pedal gas untuk berakselerasi. Ada dukungan dari klan. Boba dan yang lainnya juga bisa bernapas lega dan bergerak maju. Tapi kecepatan kereta lebih cepat. Satu persatu klan terpesona. Boba akhirnya datang ke kokpit menyebabkan robot berhenti. Tapi robot licik itu berbalik dan melompat keluar dari jendela kereta. Wahai orang jahat ini. Kereta yang tidak terkendali masih bergerak maju. Boba menarik rem dengan sekuat tenaga. Pasir emas memenuhi langit di padang pasir. Kereta akhirnya berhenti. Dan pemimpin di dalam mobil juga turun. Lepaskan masker secara perlahan. Dia perlahan melepas topengnya. Mengungkapkan wajah alien. Boba memimpin orang-orang pasir dan menghentikan mereka. Karena Boba ingin memberi mereka pelajaran. Ternyata setiap melewati tempat ini,
Mereka membunuh orang-orang di padang pasir. Pemimpin itu menjelaskan. Disinilah interferometer Pike harus pergi. Mereka harus membunuh orang pasir untuk melindungi barang. Kata Boba. Sejak dahulu daerah gurun ini adalah milik orang-orang pasir. Kedepannya, masyarakat tidak diperbolehkan lagi menggunakan jalur gratis ini. Jika ingin pergi ke sini, harus mengeluarkan uang. Jika ada lebih banyak pembunuh orang pasir, karena dia akan membalas dendam 10 kali lipat. Hari ini akan membiarkan dia pergi untuk menunjukkan ketulusannya. Setelah mendengar ini, sang pemimpin membawa puluhan bawahannya dan pergi. Kemenangan ini membuat orang pasir bangga. Juga menerima banyak item penting. Sampai malam, pemimpin Sandman memberi Boba hadiah. Boba membuka tutupnya dan ternyata itu adalah kadal. Sang patriark melemparkan segenggam tepung ke wajah Boba. Kadal melompat. Itu merangkak ke hidung Boba. Boba terasa pusing. Merasa pusing. Pemimpin mengatakan bahwa kadal akan berada di otak untuk membimbingnya. Dalam sekejap mata Boba datang di depan sebuah pohon kuno. Dia berjalan selangkah demi selangkah dengan berat. Segera, seluruh tubuh terjerat oleh cabang. Saat ini, ingatan Boba berangsur-angsur terbangun. Boba dulunya adalah pemburu hadiah. Ditelan monster 2 tahun lalu. 2 tahun kemudian Boba merangkak keluar dari gurun. Kalau dipikir-pikir, Boba menggunakan seluruh kekuatannya untuk mematahkan dahan. Hari itu, anjing gurun kembali merasa tidak biasa. Dia meraung di kejauhan. Sandman bangkit dan melihat. Menemukan itu adalah Boba. Dia senang dengan suku. Boba akhirnya kembali. Orang-orang suku itu dengan senang hati menyambut Boba. Pemimpin mengambil kembali kadal itu. Dia dengan hati-hati mengamati cabang-cabang yang dibawa oleh Boba. Kemudian memberi isyarat kepada suku tetangga untuk membawa Boba ke tenda. Ganti Boba dengan orang pasir. Itu berarti mereka benar-benar menerima Boba. Selanjutnya, Sandman kecil membawa Boba ke tempat latihan senjata. Terima kasih kepada Master Senjata. Boba mengukir dan memoles cabang-cabangnya sendiri. Akhirnya dia memiliki tombak super panjang. Beberapa hari kemudian, Boba mengendarai banteng bersiap meninggalkan suku untuk pergi ke negara Pike untuk memungut biaya kekerasan. Kali ini Boba datang ke negara musuh sendirian. Hidup dan mati tidak diketahui, semua orang sangat khawatir. Pria ini mengendarai banteng gurun. Bepergian ribuan mil di bawah terik matahari ke negeri orang fasik. Hanya untuk mengumpulkan biaya asuransi. Setelah memasuki kota, Boba bertemu dengan 2 antek malas di ngarai. Dia menanyakan keberadaan Bakus, pemimpin Pike, di mana. Prajurit di ngarai dengan cepat menunjukkan jalannya. Setelah bertemu Bakus, Boba dengan belak-belakan mengatakan bahwa dia datang untuk mengambil uang keamanan. Dia memberitahu Boba, biaya asuransi dicuri oleh mobil terbang. Dia tidak akan memberikan biaya asuransi tambahan. Kata Boba, mulai sekarang, tidak perlu menyerahkan biaya asuransi kepada konvoi. Itu sudah menjadi domain orang pasir sejak zaman nenek moyang. Biaya keamanan harus diberikan kepada manusia pasir. Bakus berkata bahwa ini menyulitkannya. Jika ingin biaya asuransi, Boba bisa pergi mencari konvoi dan mendapatkannya kembali. Boba hanya bisa kembali. Dia bersiap untuk pergi mencari konvoi keesokan harinya untuk berbicara. Tapi saat Boba kembali ke perkemahan, matanya adalah tumpukan puing. Asap ada di mana-mana. Mayat berserakan di mana-mana. Boba sedih sekaligus kaget. Baru pergi selama beberapa hari. Orang-orang dari suku tersebut mengalami bencana. Boba melihat tanda gang mobil di tenda. Dia menjadi lebih marah. Dia menanggung penderitaan. Kremasi tubuh anggota klan. Orang-orang pasir menyambutnya. Meskipun bahasanya tidak lancar. Tapi ketika kita hidup bersama untuk waktu yang lama, cinta di antara mereka sangat kuat. Setelah semuanya selesai, Boba membawa sapi itu ke istana Hoods. Karena pesawat luar angkasa lama dia masih ada di sini. Hanya dengan memulihkan pesawat luar angkasa dia dapat membalaskan dendam manusia pasir.
Boba datang sendirian untuk mengintai di sekitar istana. Ditemukan bahwa ada hampir 10 orang yang hanya menjaga gerbang. Ditambah gerbang besi yang berat. Tidak bisa masuk sama sekali. Boba harus menunggu sampai malam dan berpikir lagi. Sementara Boba membakar api sambil memakan ayamnya. Tidak jauh dari sana, Suar muncul. Saat Boba menunggang banteng tempat Suar ditembakkan, dia menemukan seorang wanita tak sadarkan diri di tanah. Boba membawa wanita itu ke bengkel terdekat. Di sini dimungkinkan untuk mengubah orang yang hidup menjadi setengah robot. Beberapa orang setengah berarti di luar menilai Boba dengan tatapan aneh. Boba menggendongnya ke meja operasi. Katakan pada si pirang untuk segera menyelamatkannya. Blonde mengatakan Boba tidak membuat janji. Diri sendiri tidak akan menjamu dia. Boba langsung mengeluarkan sekantong uang. Si pirang yang melihat uang itu langsung setuju. Si pirang mengambil pisau bedah dan mulai bekerja. Setelah menggorok perut wanita, rambut pirang berubah menjadi lengan besi dan terus berakting. Setelah beberapa saat api memercik, pirang terus-menerus memasukkan perangkat mekanis ke dalam tubuh wanita. Oke. Saat pipa merah diedarkan, 4 lampu sinyal menyala secara bersamaan. Seorang wanita telah berhasil diubah menjadi setengah robot. Apakah kamu tidak menjahitnya? Bagus itu, mengapa menyembunyikannya? Buku Boba episode 2 berakhir di sini. Ikuti halaman untuk melihat lebih banyak video.